melalui komitmen untuk membangun Indonesia yang maju, adil, dan inklusif. Kemajuan bangsa hendaknya dapat dirasakan secara merata dengan membuka akses, kesempatan, dan ruang partisipasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, tidak ada kelompok yang tertinggal, dipinggirkan, atau mengalami diskriminasi, termasuk kelompok minoritas dan penyandang disabilitas. Bersama kita akan saksikan keragaman budaya Indonesia dari daerah Kalimantan. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, marilah menghadap Tuhan yang telah memerdekakan bangsa Indonesia dan menganugerahkan keragaman suku, agama, ras, dan bahasa sebagai kesatuan bangsa. Tuhan memanggil kita untuk menjadi bangsa yang merayakan keberagaman dengan meninggalkan sikap diskriminatif dan membangun semangat inklusif demi
terwujud bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera. Kami datang dengan bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mengajarkan kepada kami untuk hidup terbuka dan bekerja sama dalam keberagaman. Kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 336, bait pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam suka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan yang menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa selalu Tuhan sertanya. Kita landasi ibadah ini dengan menaikkan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Anak-anak sekolah minggu, merdeka! 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 Anak-anak sudah siap untuk sekolah minggu ya? Oke, kita berdoa dulu ya.
Anak-anak mengikuti Pak Pendeta berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami akan mengikuti ibadah di sekolah minggu. Kami bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati anak-anak semua dalam damai sejahtera Kristus. Amin. Ayo sekolah minggu, Tuhan berkati ya. Ya, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Galatia 5 ayat 13. Kemerdekaan adalah karunia Tuhan supaya kita melayani dan bukan lagi menuruti keinginan diri sendiri. Karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan menyesali dosa-dosa kita. Kami mengaku bahwa banyak penyelenggara pemerintah yang jatuh ke dalam korupsi. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Kami mengaku bahwa banyak terjadi eksploitasi alam secara besar-besaran tanpa memperbaikinya. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Kami mengaku bahwa negara belum dapat melindungi kaum minoritas yang ada di Indonesia. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Kami mengaku bahwa negara belum dapat menegakkan hak-hak mereka yang teraniaya. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Kami mengaku bahwa masih banyak mereka yang terabaikan, terbuang, dan kelaparan. Ampunilah bangsa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam bulan kebangsaan merayakan kemerdekaan ke-81 negara kami Indonesia, kami memohon agar Tuhan berkenan mengampuni dosa-dosa bangsa kami dan memulihkan kehidupan negeri kami. Amin. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 361 bait 2 dan 4, Di Salibmu Kusujud. Di salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah. Yesus kau harapanku, hapus dosamu. Ku percaya padamu, Anak Domba Golgota. Di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Janji Tuhan ku pegang, ku dipas saudaranya, ku bersujud beriman,
percaya padamu, Anak Domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatlah. Jemaat diundang untuk berdiri. Terimalah berita anugerah kemerdekaan yang diberikan Tuhan Allah bagi kita. Kita terima melalui Efesus 2 ayat 13 sampai dengan 15 demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan kematiannya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Di dalam rahmat pengampunannya, Tuhan memberikan petunjuk hidup baru bagi kita melalui Efesus 4 ayat 31 dan 32 demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersalam-salaman sambil mengucapkan salam damai. Kita menyanyikan bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan, kiri, dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 355 bait pertama dan ketiga. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera.
serta perintah kasih-Nya patuhilah. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Sungguh hati kita kan senang, bebas rasa hati pun tentram, bersama Yesus dalam serang, di rumah yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa epiklese. Kita siapkan diri kita untuk menerima sabda Tuhan di hari Minggu ini. Mari kita berdoa. Puji syukur ya Allah Bapa, dalam setiap limpahan kasih rahmat yang kami terima dan kami alami dalam kehidupan. Terlebih dalam bulan kebangsaan, dalam suasana kami merayakan dan mensyukuri kemerdekaan yang Tuhan telah karuniakan dalam kehidupan kami. Saat ini kami beribadah di hadapan-Mu. Roh-Mu yang kudus menaungi kami, biarlah ibadah kami menjadi kekuatan iman bagi kami, untuk kami dapat tetap setia pada Kristus Sang Juru Selamat kami, untuk kami dapat mewujudkan apa yang menjadi tugas panggilan kami. Naungilah ibadah ini ya Tuhan, saat sabda ditaburkan bagi kami, kami pun dapat menerima dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah bagi kami semua siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya ayat 56, pasal 56 ayat 1 dilanjutkan ayat 6 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan dariku dan keadilanku akan dinyatakan. Ayat ke-6, orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan menjadi hamba-hambanya. Semua yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang pada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi sukacita di rumah doaku. Aku akan berkenan pada korban bakaran dan korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang tercerai-berai, aku akan menghimpun orang-orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Mazmur tanggapan. Mari kita membacakan Mazmur tanggapan dari Mazmur 67 ayat 1 hingga 8. Kita bacakan secara bersautan. Ajakan bersyukur atas berkat Tuhan. Untuk memimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian, kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia minari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi.
dan karya keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Kiranya bangsa-bangsa memuji Engkau, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya memuji Engkau. Tanah memberi hasilnya, Allah, Allah kita memberkati kita, kiranya Allah tetap memberkati kita. agar segala ujung bumi takut akan kepadanya. Bacaan kedua diambil dari Roma 11 ayat 1 hingga 2a, dilanjutkan ayat ke-29 hingga ke-32. Sisa Israel. Karena itu aku bertanya, mungkinkah Allah telah membuang umatnya? Sekali-kali tidak, sebab aku sendiri pun orang Israel, dan dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak membuang umat yang telah Ia pilih sejak dahulu. Dilanjutkan ayat ke-29 hingga 32. Sebab Allah tidak menyesali karunia-karunia dan panggilannya, sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh belas kasihan oleh karena ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh belas kasihan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh belas kasihan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan belas kasihannya atas mereka semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Bacaan Injil Bapak Ibu Saudara kita terima melalui Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Injil Matius 15, 21 sampai dengan 28 demikian. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Lalu datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berteriak, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Namun Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia berteriak-teriak dan mengikuti kita." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jawab Yesus, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang lebih berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, saudari yang dikasih Tuhan, jika timnas Indonesia tanding lawan timnas Vietnam, siapa yang akan kita dukung Bapak Ibu? Pasti timnas Indonesia ya. Memang ada yang mendukung timnas Vietnam? Kita akan berpihak pada timnas Indonesia. Mengapa? Karena pada dasarnya kita memahami Indonesia adalah tanda petik darah saya. Sehingga tidak mungkin kita mendukung kemenangan kesebelasan Vietnam. Saya tanda petik terikat untuk berpihak pada negara saya. Ketika Indonesia akhirnya kalah misalnya lawan Vietnam, kita kecewa. Berharap pertandingan berikutnya timnas kita akan tampil lebih baik. Bahkan kita ingin timnas kita ini bisa tampil di Piala Dunia gitu ya, 2030. Dalam hidup kita Bapak Ibu ada beragam pengikat Bapak Ibu ya. Pengikat dalam tanda petik yang memberi identitas pada kita. Pengikat ini bisa terwujud dalam ikatan kebangsaan, suku bangsa, partai politik, agama dan sebagainya. Misalnya Bapak Ibu, saya ini dari suku Jawa. Jawanya Solo, Bapak Ibu ya. Karena Jawa itu banyak gitu. Saya bukan dari Gunung Kidul ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak termasuk ikatan Gunung Kidul. Kalau saya diundang paling diundang untuk khotbah gitu. Sebagai pendeta. Ya, agama saya Kristen Protestan. Bukan Kristen Katolik, ya. Saya warga GKJ. Saya pendukung partai politik. Nggak usah saya sebutkan Bapak Ibu ya, nanti dikira kampanye. Ya, dan lain-lain Bapak Ibu ya. Semua itu menjadi pengikat yang memberi identitas pada saya. Di satu sisi Bapak Ibu, pengikat ini memang berdampak positif. Berhasil menyatukan banyak orang, misalnya tadi ya, ikatan Gunung Kidul. Orang-orang dari Gunung Kidul yang ada di Jabodetabek ini bisa menyatu dalam beragam kegiatan-kegiatan yang positif, solid dan kuat. Seperti halnya kita warga negara Indonesia yang misalnya menjagokan kemenangan kesebelasan Indonesia melawan kesebelasan negara lain. Namun di sisi lain, pengikat ini juga bisa berdampak negatif. Yaitu apa Bapak Ibu? Bisa menciptakan ketaatan buta dan pengingkaran terhadap yang lain. Seseorang bisa terikat sedemikian rupa absolut dengan identitasnya ini sehingga kemudian menganggap identitas dirinya inilah yang paling baik, paling suci, paling berhak eksis di dalam hidup ini sehingga menjadikan orang lain tidak diterima atau ditolak keberadaannya karena kita buta terhadap keberagaman identitas yang ada di sekitar kita. Jadi Bapak Ibu, berbagai macam ikatan yang membentuk identitas kita ternyata tidak hanya bisa menyatukan, namun juga bisa membutakan. Not just binding, but blinding. Tidak hanya menyatukan tetapi juga membutakan. Sikap eksklusif Bapak Ibu terjadi saat kita buta
dan menyangkal ada identitas lain yang berbeda dengan kita, menyangkal bahwa mereka berhak eksis seperti kita. Kebalikan dari sikap eksklusif adalah sikap inklusif. Identitas diri yang kita miliki tidak membuat kita menyangkal identitas lain yang berbeda dengan kita. Kita menerima mereka sebagai pihak yang sejajar dan punya martabat yang sama dengan kita. Itulah sikap inklusif. Bapak, Ibu, Saudara yang mengasihi Tuhan, kita perlu ingat, Yesus juga memiliki ikatan kebangsaan dan keagamaan. Yesus adalah seorang Yahudi. Ia dilahirkan dalam rahim, melalui rahim seorang perempuan Yahudi namanya Maria. Ia dididik kemudian oleh orang tuanya Maria dan Yusuf, dibesarkan dalam budaya dan agama Yahudi. Bukan budaya dan agama Yunani atau yang lainnya. Dalam latar semacam ini, Bapak Ibu, tidak terlalu mengherankan ketika ada seorang perempuan Kanaan, perempuan bangsa lain, bukan perempuan Yahudi, memohon belas kasih Yesus bagi anaknya yang kerasukan setan dan sangat menderita. Yesus memberikan jawab di ayat 24, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Mengapa Yesus memberi respon seperti itu, Bapak, Ibu, Saudara? Apakah Yesus seorang yang eksklusif, yang punya cara pikir yang sempit dan fanatik karena bersikap semacam itu terhadap perempuan Kanaan tersebut? Mari kita pahami kisah ini pelan-pelan dengan cermat. Perempuan yang mendekati Yesus itu seorang Kanaan, ya Bapak Ibu. Tampaknya ia tinggal di daerah Tirus, suatu kota kecil dekat pantai yang termasuk daerah Siro-Fenisia. Barangkali sebelumnya perempuan itu entah bagaimana pernah mendengar tentang Yesus. Yesus yang ia dengar dari mulut ke mulut sebagai seorang yang sering menyembuhkan orang-orang sakit, melahirkan orang kusta dan mengusir roh-roh jahat ataupun setan-setan. Kesempatan bagi perempuan itu untuk pergi menemui Yesus dan memohon kepada Yesus sampai diceritakan sampai 2 kali, ayat 22 dan ayat 25, untuk mengusir setan dari anaknya dan menyembuhkan anaknya. Namun apa jawab Yesus terhadap perempuan itu? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jawaban Yesus ini jelas, Bapak Ibu, mengasosiasikan, menghubungkan ibu dan anak perempuan itu dengan sebutan anjing. Tidak diceritakan bagaimana reaksi emosional perempuan itu saat Yesus mengasosiasikan dirinya dan anaknya dengan anjing. Barangkali bagi dirinya, apalah artinya sebutan anjing itu bagi dirinya yang keluar dari mulut Yesus? Toh ia yang memang datang mau meminta pertolongan kepada Yesus. Atau bisa jadi perempuan itu mengetahui bahwa perkataan Yesus ini memang tidak dimaksudkan untuk menghina dan merendahkan dirinya,
sebagai orang Kanaan. Masalah pelihara anjing Bapak Ibu ada tradisi yang berbeda orang-orang Yahudi dengan orang-orang Kanaan. Orang-orang Yahudi selalu memahami anjing itu negatif walaupun tidak disebut sebagai binatang haram ya, tetapi memahami sebagai negatif. Orang-orang Kanaan terbiasa memahami anjing sebagai hal yang biasa. Mereka bahkan menjadikan anjing sebagai binatang peliharaan. Ungkapan anjing biasa di dunia Kanaan yang kadang memang mungkin ada yang dimaksudkan untuk mencemooh, menghina, tetapi ketika ungkapan itu terungkap tidak selalu itu akan dipahami sebagai penghinaan. Bisa jadi perempuan itu mengetahui bahwa memang Yesus tidak bermaksud untuk menghina dan merendahkan dirinya sebagai orang Kanaan. Dengan cepat dan cerdik Bapak Ibu, perempuan ini justru menggunakan sebutan anjing untuk menegaskan bahwa anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Respon perempuan Kanaan ini dilihat Yesus sebagai tanda kebesaran iman. Kata Yesus, "Hai ibu." Perhatikan sebutan Yesus pada perempuan itu bukan "hai perempuan" tetapi "hai ibu." Besar iman. Iman yang ditunjukkan perempuan Kanaan tersebut menjadikan Yesus berkenan menyembuhkan anaknya. Kita jadi ingat Bapak Ibu kisah pada waktu Bunda Maria hendak meminta Yesus untuk mengadakan mujizat. Yesus mengatakan, "Ini belum waktuku." Tetapi pada akhirnya Yesus mau melakukan mujizat. Kita teringat pola yang sama ketika pertama Yesus mengatakan, "Aku hanya diutus untuk umatku orang Israel," tetapi di sini kemudian Yesus berkenan menyembuhkan anak ibu Kanaan itu. "Jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki." Anak perempuan itu sembuh oleh karya Yesus. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara. Akhir cerita perjumpaan Yesus dengan perempuan Kanaan ini sama sekali tidak menunjukkan Yesus memiliki sikap eksklusif yang sempit dan fanatik. Ia mau menyembuhkan anak ibu itu. Kalau Yesus memiliki sikap eksklusif Bapak Ibu, sejak semula ia tidak akan mau menginjak kawasan Tirus, Sidon, yang oleh orang-orang Yahudi pada umumnya dinyatakan kawasan yang najis. Yesus menunjukkan watak inklusif, bukan eksklusif. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan, apa teladan yang bisa kita petik dari kisah ini? Dalam hidup ini Bapak Ibu, tadi seperti yang kita sudah dengar tadi, kita bisa saja memang memiliki beragam pengikat, tanda petik ya, baik itu suku, agama, partai politik. Namun demikian, seperti Yesus, kita tidak ingin pengikat itu membuat kita eksklusif, sehingga membutakan mata hati kita untuk menyatakan relasi dan cinta kasih kita pada sesama. Saya ingin mengutip pandangan Donna Zazong dalam bukunya The Politics of Hope, Politik Pengharapan. Ia menyatakan begini Bapak Ibu, negara yang menginginkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya tidak boleh terperangkap dalam tahap tribalisme.
Tahap tribalisme adalah tahap di mana ditandai dengan sikap eksklusivisme kelompok, polarisasi yang tajam antara kami dengan mereka. Prinsip yang berlaku di sini adalah kalau kamu tidak di pihak kami, berarti kamu adalah musuh kami. Keberagaman suku, partai politik, dan agama yang ada tidak lagi dipahami sebagai anugerah Tuhan yang menjadi identitas yang memperkaya kehidupan negara, melainkan dipakai menjadi politik identitas untuk menjadikan suku, partai politik, agamanya sendiri mendominasi atas yang lain dan menyangkal yang lain. Yesus menunjukkan sikap yang melampaui pola pikir tribalisme ini. Tindakan Yesus yang mau menyembuhkan anak perempuan ibu Kanaan tersebut jelas menunjukkan Yesus tidak terperangkap dalam pola pikir tribalisme, bukan eksklusif melainkan inklusif. Jika warga negara ini masih terperangkap Bapak Ibu dalam pola pikir tribalisme, terperangkap dalam pola pikir eksklusif, keberagaman tidak akan membawa berkat, melainkan perpecahan dan konflik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita bangga Bapak Ibu, kita bersyukur menjadi orang Kristen di negara Indonesia ini. Namun kebanggaan kita jangan sampai menjadikan kita jatuh dalam tribalisme dan eksklusivisme. Kebanggaan tidak perlu kita maknai sebagai superioritas yang merendahkan dan menyangkal yang lain. Kekristenan membuat di antara kita bersatu, namun kekristenan jangan sampai membutakan kita untuk memandang orang beragama lain sebagai orang yang tidak memiliki martabat yang sama dengan kita. Tapi bagaimana Pak Agus jika kita sudah inklusif, ternyata ada orang lain yang bersikap eksklusif pada kita. Tetaplah menjadi pribadi yang inklusif. Jangan malah ikut-ikutan menjadi eksklusif. Siapa tahu sikap inklusif itu akan mengubah eksklusif mereka. Di PA wilayah Indonesia kemarin ada contoh yang menarik. Kalau kita memberikan ucapan selamat Idul Fitri, tetangga kita, teman kita tidak balas mengucapkan selamat Natal, jangan kecewa. Jangan kemudian ya sudah saya balas, gantian enggak mengucapkan selamat Idul Fitri. Jangan sikap inklusif kita menjadi eksklusif, bahkan ketika orang lain bersikap eksklusif terhadap diri kita. Tetaplah menjadi pribadi yang inklusif di dalam Tuhan. Merdeka! 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 Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saat teduh sudah cukup, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak kita atau cucu kita, Leana Noel. Kami persilakan dengan lagu berjudul Tuhan Pulihkan.
mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah.
Terima kasih Leana atas pujiannya. Juga selamat ulang tahun ya Leana. Tanggal 12 Agustus ulang tahun yang ke-7. Saya tahu karena kemarin didoakan di wilayah PA Reni Jaya. Agustus juga ulang tahun Bapak Ibu, tapi jangan ucapkan dulu, belum tanggalnya belum sampai gitu. Bapak Ibu kami undang untuk berdiri. Bersama-sama dengan umat Allah di berbagai tempat dan segala abad, mari kita bersama-sama memperbarui iman dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam ibadah ini baru pertama kalinya mengikuti ibadah di GKJ Pamulang? Mungkin bisa kami undang untuk berdiri. Tidak ada? Ada? Oh. Ya. Bapak Ibu Majelis, monggo mic-nya. Ada 2 ya. Ada 2, monggo. Silakan memperkenalkan diri secara singkat, monggo. Shalom semua Bapak Ibu. Shalom. Ya, perkenalkan kami dari sekeluarga datang dari Pati, Jawa Tengah. Iya. Iya. Yang paling kanan ibu saya, Ibu Endang. Yang sebelahnya lagi bude saya, Bude Tris. Ya. Terus ini suami saya, Pak Hendra Simorangkir, dan saya Mia. Kami kesini berkerabat dengan Pak Dewin, Pak Win. Oh, I see. Baik. Ya. Oh iya, dengan Pak De Sugeng juga, dan juga Om siapa? Om Yanto ya. Oh ya, Om Sugeng. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Salam kenal dari kami. Shalom. Matur nuwun Bu Endang dan keluarga besarnya. Ini ikatan keluarga Pati atau gimana? Matur nuwun, dengan senang hati kita menyambut kehadiran Bapak Ibu semua. Kiranya ibadah kita menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan kita. Tuhan memberkati. Masih ada? Tidak ada ya? Baik Bapak Ibu, mari kita... Oh masih ada, satu lagi. Oh iya, monggo. Silakan Pak. Iya. Sugeng enjang sedaya mawon. Nggih. Saking Gereja Kristen Jawi Pamulang. Nami kula Sukirno. Asli saking Gereja Bani Kedyar
Ngawen Blora, Pak. Oh, belum. Nggih. Nembe wis pindah menika kula nderek kebaktian wonten gereja mriki gara-garanipun Pak Sugeng. Gara-garanipun Pak Sugeng, Pak. Mugi-mugi Pak Sugeng pinaringan panjang yuswa kalian sekeluarganipun derek nuntun kula saged sumerep jalaning kebenaran wonten gereja mriki nggih Pak nggih. Terus atur kula cekap semanten mawon mugi dados berkah dhateng sedaya sederek kula seiman sak Indonesia. Matur nuwun sanget Pak. Matur nuwun sanget nggih, Gusti berkahi. Bapak Ibu yang terkasih, cukup sudah tidak ada lagi? Baik. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Bapa atas segala kasih, berkat dan perlindungan-Mu yang senantiasa kami terima dan kami alami di dalam kehidupan kami. Terlebih dalam suasana sukacita bangsa dan negara kami gerejamu GKJ Pamulang turut merayakan dalam bulan kebangsaan ini. Apa yang telah kami terima, kami alami terlebih melalui sabdamu di hari Minggu ini. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi orang-orang Kristen yang mewujudkan diri pribadi-pribadi yang inklusif di dalam beragam peran dan tanggung jawab kami di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Tuhan sertai keluarga kami di dalam juga hidup bersama dengan masyarakat di sekitar kami. Melalui setiap keberadaan terlebih karya kami di tengah-tengah kebersamaan dengan warga negara Indonesia lainnya, Tuhan mampukan kami. Namamu dimuliakan dan kasih-Mu nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami ya Tuhan, dalam setiap upaya kami untuk mengatasi pergumulan kehidupan, Tuhan mampukan dalam segala hikmat-Mu. Anak-anak kami dalam setiap tumbuh kembang mereka, dalam mewujudkan harapan dan cita-cita mereka, Tuhan mampukan. Baik mereka yang saat ini dalam setiap proses studi, mereka yang masih mempersiapkan diri untuk mencari jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kami juga berdoa bagi setiap tahapan perkembangan usia anak-anak kami dengan segala tantangan dan dinamika yang dihadapinya. Tuhan mampukan, Tuhan berkati, Tuhan melindungi, sehingga anak-anak kami tetap tumbuh, berkembang dengan baik dalam iman, kesetiaan, dalam perlindungan Tuhan. Kami berdoa jika ada saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dalam mencari pekerjaan, mereka yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan keluarga mereka, mereka yang Tuhan karuniai kemampuan, hikmat untuk bahkan menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang lain, kami bersyukur, kami mohon Tuhan menyertai dan membimbing kami. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dalam mencari pasangan hidup, keluarga-keluarga yang mendamba kehadiran anak di tengah-tengah kehidupan mereka. Mungkin ada ibu yang sedang mengandung, Tuhan mampukan kami di dalam mewujudkan apa yang menjadi harapan di dalam pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa jika ada di antara kami yang sedang undur iman, yang merasa Tuhan jauh dalam kehidupan kami, Tuhan mampukan kami juga untuk bersama mereka meneguhkan kembali iman kesetiaan mereka di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit dan di dalam setiap proses pemulihan kesehatan mereka,
bagi Bapak Oskar Subroto, Bapak Paulus Santoso, Bapak Giyoto, Bapak Pendeta Emeritus Joko Sulistyo, Ibu Eni Supartini, Bapak Arianto Setiobudi, Ibu Endang Purwani, Bapak Dwi Sudarsono, Bapak Iman Yohanes Tiwo, Ibu DC Motoh, Bapak Aswir Rudito, Bapak Sistri Purwanto, Bapak Usea Ika Agus Cahyawan, Ibu Agus Budiarti, Ibu Raisa, Bapak Purwanto, Bapak Usman, Saudara Perwira Adinata, Bapak Erlin Sukamtono, Bapak Waidi. Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudari kami ini dalam setiap proses pemulihan kesehatan mereka, melalui perawatan dokter, obat yang diminum, perhatian dan cinta kasih yang diterima menjadi berkat bagi pemulihan kesehatan mereka. Keluarga yang mendampingi, Tuhan berikan kekuatan juga kesehatan dan bahkan kecukupan dalam setiap proses pembiayaan di dalam pemulihan kesehatan tersebut. Kami juga berdoa bagi mereka, saudara-saudara kami Adi Yuswo, dalam segala keberadaan mereka, Bapak Wagimin Hadiwiono, Bapak Yatirin David Sumargo, Ibu Suratmi Kartosuwiryo, Bapak Bistok Sitorus, Ibu Krisma Sungkono, Bapak Cipto Handono, Ibu Kusnadi, Ibu Luki Kaluhuran, Ibu Edi Pikauli, Bapak dan Ibu Agus Haryanto, Bapak dan Ibu Muco Semedi. Tuhan sertai para orang tua kami ini dalam segala kelebihan yang mereka miliki, namun juga dalam segala keterbatasan yang ada. Tetaplah mereka kuat di dalam Tuhan, menjadi sumber keteladanan di dalam setiap kondisi kehidupan mereka. Tuhan yang akan menaungi dalam segala berkat dan perlindungan bagi para adiswa kami. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam segala kebersamaan kami umat-Mu di KJ Pamulang ini. Baik kami majelis, pendeta penetua diaken, kami anggota komisi, panitia, tim, badan yang ada dalam lingkup pelayanan di GKJ Pamulang ini, khususnya panitia PHBK kedua dalam setiap proses yang sekarang sedang berjalan. Bersama dengan kami juga Tuhan sertai. Bahkan kami yang tidak duduk dalam kepengurusan gerejawi, Tuhan mampukan kami untuk tetap dan selalu mewujudkan pelayanan kebersamaan yang terbaik bagi Tuhan, bagi sesama kami di dalam dan melalui komunitas kami GKJ Pamulang. Proses pelunasan tanah lahan parkir juga kiranya Tuhan sertai tuntas di dalam setiap berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami semua. Kami juga berdoa terlebih bagi saudara-saudara kami gereja-gereja yang mewujudkan tugas panggilan mereka, terlebih pembangunan gereja khususnya GKJ Bumi Indah. Tuhan sertai segalanya dapat berjalan dengan baik sesuai rencana di dalam setiap berkat dan perlindungan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khususnya bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, mampukan para pemimpin bangsa kami untuk mewujudkan kepemimpinannya dengan baik, jauhkan dari nafsu korupsi, pementingan diri sendiri, tribalisme, suku, partai, politik, agama, keluarga. Mampukan mereka sungguh dengan penuh integritas mewujudkan kepemimpinan bagi segenap warga negara Indonesia. Kemajemukan biarlah kami dapat kelola dalam hikmat Tuhan, kami dapat mewujudkan kerjasama, toleransi, kerukunan antar umat beragama khususnya juga di Pamulang dan sekitarnya di dalam setiap berkat Tuhan. Terlebih kami berdoa bagi saudara-saudara kami di NTT, Flores khususnya dan daerah sekitarnya yang sedang mengalami bencana dan berpulih dari proses ini. Tuhan sertai dalam setiap berkat Tuhan, keluarga yang berduka, Tuhan berikan kekuatan di dalam setiap cinta kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami yang terkena bencana ini. Kerinduan kami akan damai sejahtera Tuhan, Tuhan sertai. Biarlah mereka yang memiliki kuasa untuk menghentikan perang, menghentikannya di dalam setiap kesadaran akan kehidupan bangsa bernegara di dunia ini, di dalam setiap berkat Tuhan, mewujudkan cinta kasih damai Tuhan,
bagi semua umat manusia di dunia ini. Upaya untuk mengatasi persoalan-persoalan ekologis, kiranya Tuhan mampukan kami semua warga negara dunia ini di dalam setiap berkat, di dalam setiap peran dan tanggung jawab kami masing-masing. Doa ini kami panjatkan di dalam cinta kami, taatan kami pada Sang Bapa, di dalam dan melalui Sang Putra Tuhan kami Yesus Kristus, dengan kami mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan. Mari kita menyatakan syukur lewat pemberian yang terbaik dan dengan penuh sukacita serta kerelaan kepada Tuhan. Kita dasari persembahan syukur ini dengan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 96 ayat 7 sampai dengan 9. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Berilah kepada Tuhan kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah Tuhan dengan semarak kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Sementara kantong dihindarkan, mari kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 337 bait pertama dan kedua. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa.
Jemaat dimohon bangkit berdiri. Bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkat kicau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan pemeliharaan yang Tuhan telah limpahkan dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur, kasih, dan tanggung jawab iman kami kepadamu ya Tuhan, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan yang sejatinya bersumber daripadamu juga. Kiranya Engkau berkenan menerima, memberkati, dan mensucikannya, sehingga persembahan ini boleh dilayakkan di hadapan-Mu dan dapat dimanfaatkan sebagai sarana bagi pelayanan di gereja-Mu, Gereja Kristen Jawa Pamulang. Berkati Tuhan setiap orang yang terlibat di dalam pengelolaan persembahan ini, agar semua yang direncanakan, yang diputuskan, hanya seturut dengan kehendak-Mu saja. Berkati pula setiap pekerjaan dan usaha kami ya Tuhan, sehingga melalui pekerjaan dan usaha kami itu, berkat Tuhan senantiasa boleh dicurahkan. Ampuni kami Tuhan, apabila di dalam pengumpulan persembahan ini terselip dosa, cacat, dan celah. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami naikkan melalui Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan
Mari berkomitmen untuk membangun keragaman bangsa Indonesia dengan semangat inklusif. Kita mohon berkat Tuhan untuk bisa melaksanakannya. Kami siap membangun persatuan dengan sikap terbuka. Di tengah-tengah tantangan kehidupan intoleransi dan diskriminatif, mari menjadi terang yang memulihkan dan mempersatukan. Kami siap untuk melawan ketidakadilan dengan kasih. Tuhan memberkati kita dengan hikmat dan keberanian, supaya kita bertindak menjadi saksi karya kemerdekaannya. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.